Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kita lanjutkan materi perkuliahan kita Fisika 1. Baik, setelah kita membahas tentang tumbukan, kemudian momentum, impuls, kemudian tumbukan elastik, kemudian ada tumbukan dua dimensi, dan selanjutnya ada yang terakhir adalah ion balistik. Kali ini kita akan membahas tentang suatu gerak yang kita sebut sebagai sistem yaitu pusat massa. Ya. Nah, sejauh ini ya, kita sudah membahas tentang gerak yang berkaitan dengan suatu partikel, yaitu gerak translasi. Namun faktanya bahwa tidak semua benda tidak hanya bergerak secara translasi, tapi kemudian ada juga benda yang kemudian bergerak secara translasi dan juga bergerak secara rotasional. Ya. Nah, secara umum berdasarkan pengamatan ditemukan bahwa ketika sebuah gaya ya bekerja pada sebuah benda, ya katakanlah misalkan gaya eksternal, ya resultan gaya eksternal gitu ya, resultan gaya luar yaitu F eksternal ya luar yang bekerja pada sebuah benda atau suatu sistem partikel dengan pada sistem partikel dengan massa total adalah M ya, maka gerak translasi ya dari benda gerak translasi benda bergerak berdasarkan gaya yang diberikan padanya gitu ya. Nah, maka gerak translasi benda gitu ya, seakan-akan gitu ya, gaya yang diberikan, gaya luar yang diberikan pada benda tersebut terkonsentrasi pada satu titik ya. Nah, titik inilah yang kemudian disebut sebagai pusat massa ya. Dan ini tidak bergantung pada gerakan lain gitu ya, seperti gerak rotasional atau gerak vibrasional. Nah, makalah disebutlah titik ini sebagai titik pusat massa ya, pusat massa, center of mass. Sebagai contoh misalkan ya, saya meninjau gerak pusat massa dari kunci. Mungkin saya akan perlihatkan seperti pada gambar. Oke. Kita perhatikan pada gambar ini ya, gerakan pusat massa dari sebuah kunci gitu ya, sebuah kunci di atas permukaan horizontal seperti pada gambar yang bagian kiri ini. Kita bisa lihat bahwa pusat massanya CM-nya ini, center of mass, pusat massa, mengikuti garis lurus di bawah gaya total sama dengan 0 ya, mengikuti garis lurus 0. Nah, sementara itu pada bagian kanan, pusat massanya atau center of mass-nya dia mengikuti garis lurus meskipun kunci pas diputar atau pas berputar ya di sekitar pusat massa ya, di sekitar pusat massa. Nah, dari sini kemudian ya kita bisa mengatakan bahwa gerak yang ini disebut sebagai gerak translasi dari pusat massa, sementara yang bagian kanan ini adalah merupakan gerak translasi pusat massa
yang juga bergerak rotasional. Jadi bergerak juga ke sana, tapi dia bersamaan dengan bergerak juga dia melakukan gerak rotasional di sekitar pusat massa. Nah, maka kemudian kita akan mengambil ilustrasi. Misalkan ada suatu sistem, ya, di mana sistem ini terdiri atas dua massa, yaitu M1 dan M2. Lalu kemudian dia ditempatkan pada sumbu X positif, ya, pas sumbu X positif, yaitu pada posisi X1 dan X2, ya. Coba perhatikan pada gambar berikut ini. Oke, jadi ada dua massa M1, M2 dengan posisi masing-masing X1 dan X2, ya. Nah, sehingga kemudian pusat massa dari sistem partikel ini, ya, berada pada titik XCM. Ya, XCM pusat massanya ada di sini, ya. Dan ini didefinisikan sebagai, ya, jadi pusat massanya didefinisikan sebagai bahwa X dari CM ini sama dengan M1 X1 plus M2 X2 dibagi dengan M1 plus M2. Nah, ini disebut dengan pusat massa. Nah, lalu bagaimana dengan misalkan sistem partikel yang terdiri dari n partikel, ya. Sistem partikel itu banyak, gitu ya, lebih dari dua, ya, lebih dari dua partikel, misalkan M1, M2 sampai seterusnya, ya. Maka untuk kasus ini, ya, untuk kasus di mana sistem untuk n partikel, ya, n partikel, maka pusat massanya itu kita bisa tuliskan sebagai XCM sama dengan ini, ya, plus, ya, dot plus MN, ya, XN. Yang ini juga demikian, maka ini berarti plus, ya, dot plus M plus MN. Nah, persamaan ini kemudian, ya, kita bisa ilustrasikan sebagai dituliskan menjadi, ya, ini sama dengan kita jumlahannya, berarti jumlahan dari I sama dengan 1 sampai I sampai N, ya, dari MI XI. Oke, lalu kemudian saya bagi dengan, ya, jumlahan dari I sama dengan 1 sampai N dari MI. Oke, nah ini, maka kemudian kita tuliskan ini sama dengan, ya, sigma MI, ya, jumlahan dari I sama dengan MI XI, ini saya bisa bagi dengan M, ya, dimana M itu adalah massa total dari sistem n partikel. Nah, simbol dari jumlahan I 91 sampai N MIXI ini sebenarnya mengindikasikan bahwa jumlahan dari seluruh partikel, ya, dimana I diambil sebagai nilai dari bilangan bulat dari 0, dapat dari 1 sampai N. Sementara untuk simbol yang bagian kedua, yaitu yang ini, itu untuk menggantikan jumlahan dari
atau untuk mendapatkan simbol dari sigma i, ya, sigma i. Dan untuk yang ini, ya, bahwa sigma mi itu sama dengan m besar. Kita ganti dengan menggunakan simbol m besar. Nah, lalu kemudian jika kemudian partikel, gitu ya, itu ada dalam keadaan dalam posisi 3 dimensi, yaitu koordinat xi, yi, dan zi, pada i partikel dengan massa mi dan vektor posisinya itu adalah, ya, jika pada kasus 3 dimensi, maka jelas pasti ada xi, kemudian ada yi, dan juga ada zi, ya. Dan kemudian masanya itulah mi dengan vektor posisinya itu adalah ri, ya. Ini sama dengan xi i topi plus yi j topi plus zi k topi. Maka dari sini kemudian kita bisa mendefinisikan pusat masanya, ya, masing-masing koordinat, yaitu bahwa untuk x cm ini sama dengan sigma mi xi, ya, sigma mi xi dibagi dengan m. Kemudian untuk ycm sama dengan sigma mi yi dibagi dengan m, dan zcm ini sama dengan jumlahan dari mi zi dibagi dengan m, di mana m itu adalah massa total dari seluruh partikel, atau m sama dengan, ya, m sama dengan jumlahan dari mi, ya, oke. Yaitu disebut sebagai massa total dari sistem. Nah, sementara itu kemudian kita juga bisa menuliskan bahwa vektor posisi dari pusat massa ini adalah, ya, vektor posisi dari pusat massa itu kita bisa tuliskan menjadi r cm sama dengan, ya, ini sama dengan xcm, saya ambil langsung yang ini supaya lebih cepat. Jadi yang ini adalah xcm, kemudian yang ini adalah ycm, dan yang ini adalah zcm k. Dan ini sama dengan, tinggal kita ganti. Oke, ini sama dengan xcm adalah yang ini. Oke. Kemudian ycm adalah yang ini, dan zcm adalah ini. Oke. Atau kemudian oke. Nah, vektor posisi ini kemudian kita bisa sederhanakan menjadi, ya, persamaan ini kemudian kita bisa tuliskan menjadi r dari cm ini sama dengan jumlahan dari mi
R RI dibagi dengan massa total, ya, dibagi dengan M besar sebagai massa dari seluruh partikel. Nah, oke. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan sistem kita atau benda kita adalah benda yang kontinu, ya. Untuk benda kontinu, ya, maka untuk mencari pusat masanya kita akan membagi benda kontinu ini ke dalam beberapa bagian yang kecil. Misalkan ke dalam bentuk masing-masing massa, ya, dan kita bagi menjadi beberapa elemen kecil, ya, dengan massa delta MI, ya. Kemudian itu jadi sekitar titik koordinat dari XI, YI dan ZI. Nah, kalau kita mengambil misalkan n-nya itu menuju tak berhingga, ya, jika n menuju tak berhingga, ya, maka delta MI, ya, delta MI ini menjadi massa infinitesimal, ya, massa infinitesimal, ya, yaitu dm dengan koordinat x, y, z, ya, x, y dan z. Nah, maka kemudian persamaan yang ini, persamaan xcm, ycm dan zcm, kita akan tuliskan menjadi, ya, menjadi ke dalam bentuk integral, yaitu xcm nya ini sama dengan 1/m integral dari x dm, kemudian ycm sama dengan integral 1/m x ydm, dan zcm sama dengan integral dari zdm dengan m itu sama dengan integral dari dm, ya, integral dari dm, yaitu adalah massa total dari sistem. Dan kalau kita buat dalam bentuk notasi vektor, ya, maka akan kita peroleh bahwa R cm ini sama dengan 1/m integral dari R dm. Nah, ini jadi RCM 1/m integral RDM. Oke, jadi inilah materi terkait dengan pusat massa, dan akan kita perjelas dengan penjelasan tentang contoh-contoh soal. Oke, sekian demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.